Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bab gaya, torsi, dan tekanan pengukuran pada week 11 ini. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Wakan Zakwan dengan NIM I0420101940, Muhammad Taufik Maulana I042096, Novono Syafullah dengan I042103, dan yang terakhir ada Nova Rizky Said dengan NIM I0420104104. Di sini ada beberapa bab yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pengukuran keseimbangan massa, yang ketiga ada elemen elastis untuk pengukuran gauge, keempat ada pengukuran torsi, kelima ada tegangan dan regangan, keenam ada pengukuran regangan, ketujuh ada pengukur hambatan tegangan listrik, kedelapan ada pengukuran output strain gauge resistensi, kesembilan kompensasi suhu, ke-10 strain gauge rosets, dan yang terakhir ada the unbound resistance strain gauge. Untuk pertama akan disampaikan oleh teman saya sendiri. Silakan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan pengenalan dari materi kita minggu ini. Berikutnya. Pertama kita ketahui dulu apa itu pengukuran tekanan. Nah, sesuai yang kita tahu, tekanan itu adalah kuantitas deformasi, elongasi, atau kontraksi material. Jadi, pada dasarnya adalah tekanan itu merupakan suatu peristiwa terjadinya deformasi, elongasi, atau kontraksi material, yaitu dengan adanya gaya yang diberikan pada suatu benda. Nah, pengukuran tekanan sendiri itu adalah pengukuran besarannya kuantitas deformasi atau elongasi dan kontraksi dari suatu material tersebut. Nah, data pengukuran itu diterjemahkan dengan alat ukur tekanan yang mengubah besaran tekanan suatu benda menjadi sinyal yang dapat dibaca sebagai data pengukuran. Selanjutnya. Nah, pengukuran tegangan ini tuh memiliki kegunaan, yaitu sebagai data untuk keperluan perancangan dan analisis suatu kontraksi benda. Jadi, data tegangan suatu benda itu bisa berguna untuk menganalisis suatu konstruksi dari suatu benda, agar dapat diketahui sifat mekanik dan sifat-sifat lainnya dari benda tersebut yang berhubungan dengan tekanan itu sendiri, sehingga dapat diketahui kemampuan serta fungsi dari benda tersebut. Kita bisa ambil contoh kalau di konstruksi rancangan suatu jembatan itu diperlukan data ketahanan konstruksi tersebut. Nah, itu biasanya salah satu data yang diambil ada nilai tekanan di konstruksi jembatan tersebut. Berikutnya. Nah, lalu ada dasar pengukuran dari pengukuran tekanan. Nah, gaya secara matematisnya itu dilambangkan sebagai vektor, baik berupa tarikan atau dorongan. Nah, berdasarkan hukum kedua Newton, gaya itu berbanding lurus dengan massa dan percepatan. Kalau disederhanakan dengan persamaan itu, F sama dengan M dikali A, di mana M itu adalah massa dan A itu adalah percepatan. Berikutnya. Nah, torsi itu dilambangkan sebagai vektor momen yang terbentuk dari produksi dari gaya dan vektor radius. Nah, gambar di bawah ini itu adalah representasi vektor torsi tersebut. Nah, untuk torsi yang bekerja pada titik O, itu dilambangkan dengan persamaan T sama dengan R dikali F, sama dengan nilai R mutlak dikali F mutlak dikali sin theta. Berikutnya. Nah, massa itu melambangkan kuantitas dari materi dan merupakan properti inersia. Nah, massa itu bukan properti fisikal yang diukur secara langsung. Massa itu ditentukan melalui ukuran gaya atau perbandingan dengan massa standar. Selanjutnya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pengukuran keseimbangan massa.
Nah, kita bisa melihat gambar di samping. Ini adalah disebut lengan penyimbang. Nah, lengan penyimbang ini berputar pada titik tumpu pada titik O. Nah, dan dapat diperlihatkan pada kondisi tak seimbang yang diindikasikan dengan sudut V. Nah, titik G itu melambangkan pusat gravitasi dari lengan, dan DG itu melambangkan jarak dari titik O sampai titik tersebut. Nah, WB ini adalah berat atau beban dari lengan dan pointer. Nah, ketika W1 sama dengan W2, V-nya itu akan menjadi O, dan berat V-nya itu akan menjadi 0, dan berat dari lengan itu tidak akan mempengaruhi pengukuran. Nah, sensitivitas keseimbangan itu adalah ukuran perpindahan dari sudut V tersebut, di mana ukuran perpindahan sudut V per unit ketidakseimbangan pada dua beban W1 dan W2 itu digambarkan dalam persamaan S sama dengan V per W1 kurang W2, atau sama dengan V dibagi delta W. Lanjut. Nah, ketika keseimbangan itu digunakan untuk menentukan massa, itu kesalahan dalam pengukuran itu bisa aja terjadi. Itu bisa terjadi kalau koreksi tidak dibuat untuk gaya apung dari udara sekitar sampel. Nah, massa yang tidak diketahui diseimbangkan dengan beberapa massa standar. Gaya yang dideteksi oleh alat itu bukan gaya beban dari massa yang tidak diketahui ataupun dari beberapa massa standar, nah, melainkan gaya beban kurang dari gaya apung dari setiap massa. Dua beban yang bekerja pada lengan itu dilambangkan dengan persamaan sebagai berikut. Nah, beban sesungguhnya itu tidak diketahui, dan standarnya itu didefinisikan sebagai berikut, sehingga pada keseimbangan W1 dan W2 menghasilkan sesuai dengan persamaan seperti berikut. Berikutnya, lalu materi berikutnya adalah elemen elastis untuk pengukuran gaya. Nah, elemen elastis itu sering digunakan untuk memberikan besarnya gaya yang diterapkan melalui pengukuran perpindahan. Nah, pegas sederhana adalah contoh dari perpindahan gaya dengan prinsip F sama dengan K dikali Y. Nah, K itu melambangkan posisi pegas, dan Y itu adalah perpindahan posisi keseimbangan. Nah, kita lihat gambar contoh di samping ini merupakan prinsip dari perpindahan gaya yang terpengaruh dengan elastisitas. Nah, didefinisikan dengan rumus F sama dengan A dikali E per L kali Y. Nah, A itu melambangkan luas area ujung batang, L itu melambangkan panjang batang itu sendiri, dan E itu melambangkan modulus Young dari material batang. Berikutnya. Nah, salah satu alat elastis yang sering digunakan dalam ukuran gaya itu adalah cincin tipis, yang kita bisa lihat di gambar samping. Nah, hubungan defleksi gaya untuk elemen elastisnya itu adalah sebagai berikut. F sama dengan 16 per V per 2 dikurangin 4 per V dikali E dikali I per D pangkat 3 dikali Y. Nah, D ini adalah diameter luar cincin. Nah, I itu adalah inersia dari sumbu tengah cincinnya. Nah, proving ring itu atau cincin bagian luarnya itu adalah cincin transducer yang bekerja sebagai mikrometer sensitif untuk ukuran defleksi. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu materi pengukuran torsi. Next. Torsi atau momen dapat diukur dengan mengamati deformasi sudut bar atau silinder berongga seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.7. Momen ini diberikan oleh rumus M sama dengan Pi dikali G dikali RO pangkat 4 dikurang RI pangkat 4 per 2 dikali L
dikali dengan theta, di mana M sama dengan momen satuannya itu Newton meter. G yaitu modulus geser elastisitas, satuannya itu Newton per meter kuadrat. Lalu RI yaitu jari-jari dalam satuannya itu M. RO yaitu radius luar, satuannya itu M. Lalu L yaitu panjang silinder, itu satuannya juga meter. Lalu theta yaitu sudut, satuannya. Nah, modulus geser elastisitas dapat dihitung dari rumus G sama dengan E per 2 dikali 1 tambah mu, di mana rasio Poisson yang memiliki nilai sekitar 0,3 strain gauge terpasang pada sudut 45 derajat. Next. Baik defleksi atau pengukuran tegangan dapat diambil sebagai indikasi saat yang diterapkan. Beberapa gauge strain dapat diinstal dan dihubungkan sehingga setiap deformasi karena beban aksial atau melintang dibatalkan di sirkuit pembacaan akhir. Perangkat yang sangat tua untuk pengukuran torsi dan disipasi daya dari mesin adalah rem Roni 4. Diagram skematik ditampilkan dalam gambar 10.8 seperti yang tertera pada gambar berikut ini. Torsi yang diberikan pada rem Roni diberikan oleh rumus T sama dengan F dikali L. Sementara itu daya yang hilang dalam rem dapat dihitung melalui rumus P sama dengan 2 dikali P dikali T dikali N per 33.000 dikali HP. Next. Berbagai jenis rem lainnya digunakan untuk pengukuran daya pada peralatan mekanis rem air. Misalnya menghilangkan energi output melalui gesekan cairan antara roda dayung yang dipasang di dalam ruang stasioner yang diisi dengan air. Dinamometer DC Cradlet mungkin adalah perangkat yang paling banyak digunakan untuk pengukuran daya dan torsi pada mesin pembakar internal pompa, turbin uap kecil, dan peralatan mekanik lainnya. Pengaturan dasar perangkat ini ditampilkan dalam gambar 10.9. Dinamometer juga dapat digunakan sebagai motor listrik untuk menggerakkan beberapa perangkat penyerap daya seperti pompa. Dinamometer komersial dilengkapi dengan kontrol untuk variasi yang tepat dari beban dan kecepatan mesin dan tersedia dengan peringkat daya setinggi 3.700 kW atau 5.000 HP. Next. Pengukuran kecepatan sudut. Salah satu bentuk takometer atau perangkat pengukuran kecepatan sudut menggunakan generator magnet permanen DC kecil untuk menghasilkan proporsi tegangan dengan kecepatan rotasi. Pengukuran tegangan output kemudian berfungsi untuk menunjukkan kecepatan sudut poros. Perangkat dapat dilampirkan secara permanen ke poros untuk pemantauan kecepatan terus-menerus atau dihubungkan oleh gesekan untuk mengukur kecepatan pada waktu yang diinginkan. Metode optik juga dapat digunakan untuk mengukur kecepatan sudut. Lampu strobo melintas pada poros atau objek yang berputar, tanda pada poros atau objek sendiri. Misalnya baling-baling akan muncul stasioner ketika frekuensi strobo bertepatan dengan kecepatan rotasi atau frekuensi. Next. Lalu selanjutnya yaitu bab tegangan dan regangan. Next. Analisis stres melibatkan penentuan distribusi stres dalam bahan dari berbagai bentuk dan ukuran dan dalam kondisi pemutaran yang berbeda. Analisis stres eksperimental dilakukan dengan mengukur deformasi potongan di bawah beban dan menyimpulkan dari pengukuran stres lokal yang berlaku. Pengukuran deformasi hanyalah salah satu aspek dari keseluruhan masalah dan pekerjaan analitis yang harus diterapkan pada data eksperimental untuk menentukan tekanan lokal sama pentingnya. Perhatikan bar yang ditampilkan dalam gambar 10.10 yang dikenakan beban aksial T. Seperti pada gambar di bawah berikut ini. Next. Batas elastis bahan strain aksial diberikan oleh rumus epsilon sama dengan T per A per E atau sigma A per D, di mana stres aksial dan E adalah modulus Young untuk bahan satuan aksial. Satuan aksial strain didefinisikan oleh hubungan epsilon A sama dengan dL per L.
Itu adalah deformasi aksial persatuan panjang. Hasil dari deformasi dalam arah aksial adalah deformasi yang sesuai di area penampang bar. Rasio dari strain unit dalam arah melintang ke strain unit dalam arah aksial didefinisikan sebagai rasio Poisson dan harus ditentukan secara eksperimental untuk berbagai bahan. Dengan rumus mu sama dengan min epsilon T per epsilon A atau min D dikali D per D per DL per L. Nilai khas untuk rasio Poisson untuk banyak bahan adalah 0,3. Jika bahan dalam keadaan plastik, volume tetap konstan dengan perubahan ketegangan sehingga dV sama dengan L dikali dA tambah A kali DL sama dengan 0 atau dA per A sama dengan minus DL per L. Dinyatakan dalam diameter hubungan ini menjadi 2 dikali D besar per D besar sama dengan minus D dikali L besar per L besar. Sehingga mu sama dengan 0,5 dalam kondisi ini. Berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Untuk materi ke-6 adalah pengukuran ragangan. Untuk setiap pengukuran ragangan harus dilakukan pada panjang benda kerja yang terbatas. Semakin kecil panjang, semakin kecil mendekati pengukuran akan mendekati ragangan satuan pada suatu titik. Panjang di mana pengukuran ragangan rata-rata dilakukan disebut panjang dasar. Sensitivitas deformasi didefinisikan sebagai deformasi minimum yang dapat ditunjukkan oleh pengukur yang sesuai. Sensitivitas ragangan adalah deformasi minimum yang ditunjukkan oleh gauge per satuan panjang alas. Metode sederhana pengukuran ragangan adalah dengan menempatkan benda jenis penadaan grid pada permukaan benda kerja pada kondisi beban 0 dan kemudian mengukur deformasi grid ini ketika spesimen dikenai beban. Kisi-kisi dapat digoreskan di permukaan, digambar dengan pena, tinta halus, atau difoto. Benang karet juga telah digunakan untuk menandai kisi-kisi sensitivitas metode grid, tergantung pada akurasi di mana perpindahan garis grid dapat diukur. Mikroskop mikrometer sering digunakan untuk pengukuran semacam itu. Metode alternatif adalah memotret kisi sebelum dan sesudah deformasi dan melakukan pengukuran pada foto yang dikembangkan. Kertas fotografi dapat memiliki penyusutan yang cukup besar sehingga plat fotografi kaca lebih disukai untuk pengukuran tersebut. Kisi-kisi juga dapat digambar pada model karet dari spesimen dan ragangan lokal untuk model yang terkait dengan apa yang ditampilkan pada benda kerja. Nah, sebenarnya metode ini biasanya berlaku untuk material dan proses yang memiliki deformasi yang cukup besar di bawah beban. Metode-metode ini mungkin dapat diterapkan untuk mempelajari ragangan yang ditemui dalam proses pembentukan lembaran logam. Next. Lalu ada brittle coating atau pelapis rapuh, menawarkan cara yang nyaman untuk mengukur tegangan lokal dalam suatu material. Spesimen atau benda kerja dilapisi dengan bahan khusus yang memiliki sifat yang sangat getas. Ketika spesimen dikenai beban, retakan kecil muncul di lapisan. Retakan ini muncul ketika keadaan tegangan tarik pada benda kerja mencapai nilai tertentu. Dengan demikian dapat dianggap sebagai indikasi langsung dari tegangan lokal. Next. Untuk sebab selanjutnya yaitu pengukuran ragangan hambatan listrik. Pengukur ragangan hambatan listrik adalah perangkat yang paling banyak digunakan untuk pengukuran ragangan. Operasinya didasarkan pada prinsip bahwa hambatan listrik konduktor berubah ketika mengalami deformasi mekanis. Biasanya konduktor listrik terkait pada spesimen dengan
semen isolasi di bawah kondisi tanpa beban. Sebuah beban kemudian diterapkan yang menghasilkan deformasi di kedua spesimen dan elemen resistensi. Deformasi ini ditunjukkan melalui pengukuran perubahan resistensi klem dan produser penghitungan yang dijelaskan di bawah ini. Di mana untuk persamaannya R sama dengan rho per L per A. Di mana L itu panjang, A itu luas, dan rho itu resistivasi bahan. Dari persamaan diferensi 10.25 didapatkan dr per R sama dengan d rho per rho ditambah dl per L min dA per A. Area mungkin berhubungan dengan kuadrat dari beberapa dimensi melintang, seperti diameter kawat resistensi. Menunjuk dimensi ini dengan D itu dA per A sama dengan 2 D kecil dikali D besar per D besar. Memperkenalkan definisi perdagangan aksial dan rasio Poisson. Dari persamaan sebelumnya didapatkan persamaan dr per R sama dengan epsilon alpha dikali 1 plus 2 mu ditambah d rho per rho. Lalu selanjutnya itu faktor pengukur F bisa didefinisikan oleh F sama dengan dr per R per epsilon alpha. Jadi F itu sama dengan 1 plus 2 mu plus 1 per epsilon alpha dikali d rho per rho. Lalu kita dapat menyatakan dagangan lokal dalam hal faktor pengukur, resistensi pengukur, dan perubahan resistensi dengan dagangan epsilon sama dengan 1 per F dikali delta R per R. Di mana F jika resistivasi material tidak bervariasi dengan tegangan, kita didapatkan dari persamaan sebelumnya, yaitu F sama dengan 1 plus 2 mu. Next. Pengukur kawat berikat menggunakan ukuran kawat yang bervariasi antara 0,0005 dan 0,001 inci atau 12 dan 25 mikrometer. Pengukur foil biasanya menggunakan foil dengan ketebalan kurang dari 0,001 dan tersedia dalam berbagai konfigurasi yang dapat disesuaikan dengan situasi pengukuran tegangan yang berbeda. Karena fleksibilitas ini adalah pengukuran yang paling umum digunakan. Pengukur semikonduktor menggunakan bahan dasar silikon yang peka terhadap regangan dan memiliki keuntungan bahwa nilai F yang sangat besar dapat diperoleh oleh F100. Bahan ini biasanya diproduksi dalam wafer rapuh yang memiliki ketebalan sekitar 0,01 inci atau 0,25 mm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, lanjut ke bab selanjutnya, yaitu adalah pengukuran output strain gauge resistensi. Oke, perubahan nilai hambatan oleh penerapan gaya dapat dijelaskan oleh perubahan dimensi normal bahan elastis. Jika terjadi regangan positif, dimensi longitudinal atau arah X akan bertambah, sedangkan dimensi lateralnya atau arah Y akan berkurang. Kebalikannya, terjadi untuk regangan negatif. Karena resistansi konduktor berbanding lurus menggunakan panjangnya, serta berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Resistansi berubah. Resistivitas konduktor pula berubah waktu tegang.
properti ini dikenal dengan sebagai dampak piezosensitif. Oke, tegangan yang ada pada detektor diberikan dengan persamaan berikut, yang dimana EG sama dengan ED sama dengan E dikalikan dengan R1 per R1 tambah R4 dikurang dengan R2 per R2 tambah R3. Jika jembatan dalam keadaan seimbang, maka ED sama dengan 0. Jika diasumsikan bahwa jembatan seimbang pada kondisi tanpa tekanan dan tanpa ketegangan pada gauge dari hasil epsilon dalam perubahan berlawanan bentuk sigma F1. F1 akan digunakan untuk mewakili perlawanan gauge pada kondisi tanpa tekanan. Lalu, didapatkan tegangan karena ketegangan sebagai sigma ED per E sama dengan F1 tambah sigma F1 per R1 tambah sigma F1 tambah R4 dikurang dengan R2 tambah R2 per R2 tambah R3. Persamaan tersebut menyatakan perubahan resistansi sebagai fungsi dari tegangan ketidakkeseimbangan pada detektor sigma ED. Untuk memecahkan perubahan resistansi yang menghasilkan sigma R1 per R1 sama dengan R1 R4 per R1 dikalikan dengan sigma ED per E ditambah R2 per R2 plus R3 per 1 dikurang dengan sigma ED per E dikurang dengan R2 per R2 tambah R3 dikurang dengan 1. Arus galvanometer sendiri atau sigma IG merupakan nilai yang dihasilkan dari perubahan resistansi sigma R1 dari kondisi seimbang. Maka mendapatkan rumus sigma IG sama dengan E per C dikalikan dengan R1 tambah sigma R1 dikalikan dengan R3 dikurang dengan R2 per R4. Dapat menunjukkan bahwa penyebut dari persamaan sebelumnya tidak terlalu sensitif terhadap perubahan kecil dalam R, dan karenanya sangat mendekati konstan yang kita akan menunjukkan sebagai C. Dengan menerapkan kondisi keseimbangan dari persamaan R1 dikalikan dengan R3 sama dengan R2 dikalikan R4, maka sigma IG menghasilkan E per C dikalikan dengan R3 dikalikan dengan sigma R1. Sehingga faktor pengukur yang dimiliki adalah sigma IG sama dengan E per C dikalikan dengan R3 dikalikan dengan R1, F epsilon sama dengan konstan dikalikan dengan epsilon. Dengan demikian, arus defleksi dapat diambil sebagai indikasi langsung dari regangan yang dikenakan pada pengukur. Pada pengaturan yang sama ini dapat digunakan dengan rangkaian jembatan pengukuran regangan. Banyak perangkat pembacaan untuk pengukuran regangan yang tersedia secara komersial. Selanjutnya, bab pengukur kompensasi suhu. Pengukuran kompensasi yang dibuat secara langsung melalui pengaturan eksperimental yang ditunjukkan pada gambar di samping. Pengukuran 1 dipasang pada benda uji, sedangkan pengukuran 2 dipasang pada bahan sejenis yang tidak tetap mengalami regangan selama pengujian. Tetapi suhu yang sama dengan benda uji. Setiap perubahan resistansi pengukur 1 karena suhu dengan demikian dibatalkan oleh perubahan serupa pada resistansi pengukur 2. Dan rangkaian jembatan mendeteksi kondisi yang tidak seimbang yang dihasilkan hanya dari regangan yang dikarenakan pada pengukur 1. Tentu saja perawatan ini harus diberikan untuk memastikan bahwa kedua pengukur dipasang dengan cara yang persis sama pada benda kerja masing-masing. Selanjutnya ada strain gauge rosette. Gambar di samping merupakan rectangular strain gauge rosette yang dimana memiliki orientasi seperti pada gambar di samping. Dan regangan yang diukur oleh pengukur ini adalah epsilon 1, epsilon 2, dan epsilon 3. Ketegangan utama untuk situasi ini adalah epsilon maksimum dan epsilon minimum sama dengan epsilon 1 tambah epsilon 3 per 2 kurang lebih 1 per akar 2 dikalikan dengan epsilon 1 dikurang epsilon 2 kuadrat plus epsilon 2 dikurang epsilon 3 kuadrat plus epsilon 3 kuadrat pangkat setengah. Yang dimana tegangan utamanya adalah lambda delta maksimum atau delta minimum sama dengan E dikalikan dengan epsilon 1 plus epsilon 3 per 2 dikalikan dengan 1 pi mu kurang lebih E
E per akar 2 dikalikan dengan 1 plus mu dikalikan dengan epsilon 1 dikurang epsilon 2 kuadrat ditambah dengan epsilon 2 dikurang epsilon 3 kuadrat pangkat setengah. Tegangan dasar dari maksimum ditentukan oleh tau max dan dihitung dari tau max sama dengan E per akar 2 dikalikan dengan 1 plus mu dikalikan dengan epsilon 1 dikurang epsilon 2 kuadrat ditambah dengan epsilon 2 dikurang epsilon 3 kuadrat pangkat setengah. Dari proses strain gauge yang umum digunakan oleh proses delta yang ditunjukkan oleh pada gambar di samping, yang dimana strain utama dalam hal ini diberikan oleh epsilon max dikurang epsilon minimum sama dengan epsilon 1 ditambah epsilon 2 ditambah epsilon 3 per 3 kurang lebih akar 2 per 3 dikalikan dengan epsilon 1 dikurang epsilon 2 kuadrat tambah epsilon 2 dikurang epsilon 3 kuadrat ditambah epsilon 3 dikurang epsilon 1 kuadrat pangkat setengah. Tegangan utamanya adalah delta max dan delta minimum sama dengan E dikalikan dengan epsilon 1 tambah epsilon 2 tambah epsilon 3 per 3 dikalikan dengan 1 dikurang mu. Kurang lebih akar 2 dikalikan dengan E per 3 dikalikan dengan 1 plus mu. Dikalikan dengan epsilon 1 dikurang epsilon 2 kuadrat ditambah dengan epsilon 2 dikurang epsilon 3 kuadrat dan epsilon 3 dikurang epsilon 1 kuadrat pangkat setengah. Sumber tegangan geser maksimum dihitung dari tau max yang sama dengan akar 2 dikalikan E per 3 dikalikan dengan 1 plus mu dikalikan dengan epsilon 1 dikurang epsilon 2 kuadrat ditambah epsilon 2 dikurang epsilon 3 kuadrat dan ditambah dengan epsilon 3 dikurang epsilon 1 kuadrat pangkat setengah. Sumber tegangan utama terletak menurut dengan tan 2pi, tan 2 theta sama dengan akar 3 dikalikan dengan epsilon 3 dikurang dengan epsilon 2 per 2 dikalikan dengan epsilon 1 dikurang epsilon 2 dan dikurang dengan epsilon 3. Sudut theta akan berada di kuadran pertama saat epsilon 3 lebih besar daripada epsilon 2. Sedangkan pada kuadran kedua, epsilon 2 lebih besar dibandingkan dengan epsilon ketiga. Bab selanjutnya ada the unbounded resistance strain gauge. Pengukuran resistansi tidak terikat memiliki mekanisme pegas penahan kedua plat dalam posisi dekat sementara filamen kawat halus dibentangkan di sekitar pit pemasangan. Pit pemasangan harus kaku dan memiliki fungsi sebagai isolator listrik. Pindahan yang diizinkan dari pengukuran komersial adalah kurang lebih 0,00015 inch atau sekitar dengan 0,0038 mm dan diameter kawat biasanya kurang dari 0,001 inch atau sekitar dengan 0,025 mm. Pemanasan I kuadrat dikalikan dengan R di pengukur yang tidak terikat dapat menjadi masalah karena kabel tidak memiliki saran siap untuk pembuangan panas selain konveksi udara sekitarnya. Pengukuran resistansi tidak terikat memiliki sebuah prinsip, yaitu yang telah diterapkan oleh transducer, tekanan akselerasi, dan diafragma yang baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.